Lebih bersemangat, shalom. Iya, shalom. Ada banyak sore ini saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir ya dalam ibadah karena ya ada yang pulang ke Indonesia ya karena ini adalah liburan, baik itu adik-adik kita yang mahasiswa yang berkuliah adalah musim liburan. Ada beberapa teman-teman kita dari Inje ya, dan beberapa teman yang pulang ke Indonesia. Nah, begitu juga dengan saudara-saudara kita, para teman-teman kita yang bekerja. Ini adalah merupakan liburan musim panas. Banyak pabrik-pabrik sekarang ini sudah mulai libur gitu ya. Saya mendengar ada yang sudah mulai libur dalam hari-hari ini, minggu kemarin, dan puncaknya adalah di minggu ini di tanggal 1 kemarin, dan akan beberapa hari libur ke depan. Itulah sebabnya juga ada yang memiliki kesibukannya, mungkin sudah ada rencana-rencana yang direncanakan terlebih dahulu, sehingga liburan ini memang menjadi satu momen juga untuk barangkali beristirahat sejenak ya dari kelelahan bekerja yang berhari-hari begitu ya dilakukan, dan ini menjadi waktu-waktu untuk rest sebentar begitu ya. Nah, kita doakan supaya semuanya dapat berjalan baik-baik saja, dan minggu depan setelah selesai liburan nanti akan ada banyak saudara-saudara yang bisa hadir kembali. Itu yang menjadi doa dan harapan kita. Ya, puji Tuhan. Ya, satu tema yang akan saya rindu kita merenungkan sore hari ini adalah berkat orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Kita baca bersama 2, 3. Berkat orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Iya, satu ayat yang akan kita baca, kita buka bersama di dalam Mazmur. Iya. Hanya satu ayat ini, mari kita baca dengan bersama-sama, dengan bersuara bersama dari Mazmur 122 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata apa? 2, 3. Nyanyian ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan dan Tuhan kasih, nats ini ya, perikop dari Mazmur 122 ini adalah satu perikop nats yang ditulis oleh pemazmur Daud ya. Pemazmur Daud, kita tahu Daud ini adalah orang yang luar biasa di hadapan Tuhan. Meskipun secara manusia dia juga, Alkitab mencatat dia juga pernah punya kelemahan ya, tetapi yang luar biasa adalah sepanjang hidupnya dia kemudian menyerahkan hidupnya untuk dipakai Tuhan, dan Tuhan mengurapi dia dengan luar biasa ya. Dia bisa dipakai Tuhan untuk menulis ya kitab Mazmur ini. Ada banyak tulisan-tulisan dia yang sangat memberkati kita semua gitu ya. Nah, ayat ini ditulis oleh Daud, saudara. Daud adalah orang yang hidupnya ini senang untuk berada di dalam bait Tuhan ya. Bukan hanya nats ini saja yang berkata bahwa dia itu bersukacita ketika orang berkata, ketika orang mengatakan bahwa orang mengajaknya untuk pergi ke rumah Tuhan, pergi ke bait Tuhan. Dia bersukacita. Ya, dia senang begitu ketika dia ada di dalam rumah Tuhan. Nah, tentunya Daud ini adalah merupakan teladan yang terbaik bagi kita orang percaya dalam hal beribadah, saudara ya. Dia senang sekali ada di dalam bait Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita lihat di dalam Mazmur juga ayat yang ke-84 ayat 1. Next ya. Ya, ini juga ditulis oleh pemazmur Daud, saudara. Ya, luar biasa ketika dia merindukan ada di dalam bait atau pelataran Tuhan. Dia berkata ya, ini adalah merupakan pujian nyanyian yang juga ditulis oleh dia. Ya, dia berkata, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam.
ini juga merupakan sebuah lagu yang ditulis oleh Robert dan Leah kalau tidak salah ya. Betapa ku mencintai ya tempat kediamanmu Tuhan. Ya, ini diinspirasikan oleh ayat ini saudara ya. Bahkan Daud berkata, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Ya, jiwaku hancur sampai sebegitunya jiwa dia merindukan pelataran Tuhan, merindukan ada di dalam bait Tuhan, merindukan dekat dengan Tuhan. Ya, bahkan hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah. Saudara, ayat-ayat ini menggambarkan, kita tahu ya dari ayat ini saja kita dapat menyimpulkan betapa hati Daud itu hati yang memiliki kerinduan yang mendalam akan Tuhan, untuk dia berada di dalam bait-Nya yang kudus. Bahkan di nats lain, Mazmur juga 84 ayat yang ke-3 ya, di sana dikatakan apa? Di sana dikatakan bahwa ayat yang sebelumnya yang ya ini berbeda dengan apa namanya, dengan Alkitab LAI yang ditulis ayatnya yang ke-84 ayat yang ke-11 itu Daud berkata apa? Lebih baik 1 hari berada di dalam bait-Mu, di dalam pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Wah ya saudara, jadi kita tahu gambaran yang jelas bahwa Daud ini sangat mencintai tempat kediaman Tuhan. Ya, ini menjadi satu teladan bagi kita tentunya. Nah, pertanyaannya bagi saudara dan saya saat ini adalah bagaimana dengan kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Tuhan. Ya, hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, kita ditebus oleh darah Tuhan, kita diselamatkan, kita diampuni dosanya, kita dikasihi oleh Allah. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita ini juga memiliki kerinduan yang sama dengan Daud, yang memiliki hati yang selalu rindu untuk berada dekat dengan Tuhan, setia ada di dalam pelataran bait Tuhan? Ya, zaman dahulu saudara, orang-orang kalau beribadah di Israel, mereka tidak seperti kita yang berada di gereja-gereja yang bangunan-bangunan yang mewah seperti saat-saat ini kita beribadah saudara ya. Tapi bait Tuhan adalah gambaran sebuah Israel ya, Yerusalem itu adalah sebuah bait Tuhan yang besar begitu, yang di dalamnya ada di luarnya ada pelatarannya terlebih dahulu, masuk di dalam ruang maha kudus begitu ya, kemudian ada tempat untuk mempersembahkan persembahan bagi Tuhan. Itu adalah bait Allah pada waktu itu saudara. Dan Daud itu menyukai ketika dia ada di dalam bait Tuhan. Kenapa? Saya yakin dan percaya karena ketika dia merasa dia ada di bait Tuhan, pasti dia akan merasakan ada berkat Tuhan, ada ketenangan ya. Itu juga merupakan satu ungkapan rasa syukurnya kepada Tuhan, rasa kasihnya kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi dia. Tuhan banyak mengadakan pembelaan-pembelaan dalam hidup Daud. Dan Daud memiliki kerinduan yang mendalam untuk itu. Dan saudara, saya pikir kita juga sudah merasakan ada banyak berkat, ada banyak pertolongan kasih Tuhan yang kita terima dari Tuhan. Tentunya Tuhan juga merindukan kita menjadi orang-orang yang setia untuk kita beribadah kepada Dia. Amin. Ya. Ini yang perlu kita renungkan pada sore hari ini saudara. Marilah kita memiliki hati seperti Daud yang bersuka cita ketika kita ada di dalam bait Tuhan. Amin. Pertanyaannya, apakah ketika kita, kalau setiap hari Minggu kita ke gereja, ada banyak orang yang beban mungkin ya, wah di Minggu lagi saatnya ke gereja lagi begitu ya. Adakah yang berpikir demikian saudara? Ataukah sebaliknya, wah kita menyambut hari Minggu itu sesuatu yang sukacita, sesuatu yang sangat menyenangkan. Bahkan hari Minggu itu adalah hari yang sangat kita nanti-nantikan, kita tunggu-tunggu. Karena apa? Wah, hari Minggu nanti aku akan bertemu Tuhan untuk ada di dalam bait-Nya. Nah, yang mana saudara? Saya berharap kita memiliki hati yang bersuka cita ketika kita datang ke bait Tuhan. Amin. Ketika datang ke gereja. Betul saudara? Amin ya.
ada kerinduan. Mengapa ya begitu? Kalau tidak sampai ada satu kehausan yang mendalam. Nah, ini kerinduan daripada Tuhan, saudara. Jangan menjadi beban bagi kita ketika kita datang beribadah kepadanya. Saudara, ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita ketika kita setia di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Loh, Tuhan itu gak mau berutang budi, saudara, kepada kita. Ketika kita mengasihi Dia, kita senantiasa rindu untuk hidupnya dekat, melekat dengan Dia, ada di dalam bait Tuhan, ke gereja dengan setia. Loh, ternyata Tuhan itu perhitungkan semuanya. Ya, Tuhan perhitungkan ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi orang yang setia beribadah kepada Tuhan, dan ini ditulis oleh firman Tuhan. Ya, apa berkat yang Tuhan sediakan bagi orang yang setia beribadah kepada Tuhan? Iya, yang pertama, apakah itu? Iya, ini dia. Kita baca bersama-sama 2-3. Tuhan akan melakukan perkara yang besar untuk kita. Tuhan akan melakukan perkara yang besar untuk kita. 1 Samuel 12 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Saudara, menarik sekali, saudara. Ada satu sedikit perbedaan, ya, ketika saya lihat di dalam terjemahan yang lain dari ini. Bisa dimunculkan terjemahan yang lain? Adalah slide setelah ini mungkin. Iya. Terjemahan yang lain adalah, ya, akan lebih jelas nanti di sana kita lihat. Oke. Iya, ini dia terjemahan yang lain berkata apa? Perhatikan, ada sedikit perbedaannya. Hanya takutlah akan Tuhan, setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sama ya dengan atas. Tapi setelah ini berkata apa? Ini yang sedikit agak berbeda. Maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang besar bagi kita. Saudara lihat perbedaannya? Perbedaannya terletak di kalimat setelah ini. Maka. Jadi ini adalah sebab akibatnya. Tuhan berkata, takutlah akan Tuhan, setialah beribadah kepadanya. Tidak sampai selesai berhenti di situ. Berkatnya, akibatnya kalau kita melakukan apa? Akibatnya kalau kita beribadah dengan setia, ya, kita takut dengan Tuhan dan beribadah dengan setia. Berkatnya apa? Akibatnya apa? Berkat apa yang kita terima? Tuhan akan melakukan hal-hal besar bagi kita. Ya, lebih jelas, ya, lebih jelas. Dengan kata lain apa, saudara? Dengan kata lain dikatakan bahwa ketika kita itu hidup takut akan Tuhan, satu. Kemudian ketika kita itu beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan kesetiaan kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan itu akan melakukan hal-hal besar, melakukan perkara-perkara besar bagi hidupmu dan hidupku. Amin, saudara? Setuju? Ini firman Tuhan yang berkata demikian. Pertanyaannya adalah, apakah perkara-perkara atau hal besar itu, saudara? Apakah yang dimaksud di sini? Perkara-perkara besar, hal-hal besar itu bisa jadi karena mujizat-mujizat yang dahsyat yang Allah bisa kerjakan di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang besar itu bisa jadi adalah berkat-berkat yang luar biasa, ya, yang terobosan-terobosan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Bisa jadi itu adalah bentuk pertolongan-pertolongan Tuhan yang ajaib, mujizat-mujizat yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, atau hal-hal besar yang lain di luar akal sehat kita manusia bisa Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Ini berkat yang disediakan Tuhan, saudara. Ya, luar biasa. Ya.
Mengapa orang yang setia beribadah kepada Tuhan itu disediakan berkat yang luar biasa, dia akan dapat mengalami hal-hal yang besar itu dalam hidupnya, saudara. Amsal 12 ayat 22 berkata, orang yang berlaku setia itu dikenannya. Orang yang setia itu dikenan oleh Tuhan, kata firman Tuhan. Saudara, tidak usah Tuhan, manusia saja. Ketika kita bekerja kepada bos kita, dan bos kita itu melihat kita itu setia kepada dia, kita kerja dengan semangat, kita kerja dengan rajin, gak ogah-ogahan, gak pernah bolos. Ya, kita tunjukkan etos kerja kita yang luar biasa. Ya, kalau kerja itu semangat, ya, yang wah luar biasa, kerja kita rajin, pasti bos kita akan merasa senang. Akibatnya, saudara, wah, ya, akibatnya apa? Kita bisa tambah bonus, kita bisa disayang bos kita, ya, kita bisa diangkat jadi mungkin mandor, ya, asisten yang dipercaya di pabrik, di perusahaan. Itu kalau manusia, saudara. Orang aja yang setia kepada manusia, kepada atasannya, dikenan, ya, disayang, diperkenan, ya, dicintai, begitu, dihormati, dihargai. Sama seperti Tuhan. Tuhan itu berkenan kepada orang yang berlaku setia kepada Dia. Makanya dia tidak hitung-hitungan memberikan berkatnya bagi anak-anaknya yang setia kepadanya. Dia nggak mau berutang budi kepada kita, saudara. Dia berikan berkatnya itu kepada kita. Dia pasti akan memberkati kehidupan kita dengan apa? Dengan hal-hal yang besar yang Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, siapa sih yang nggak mau kita itu mengalami perkara-perkara atau hal-hal yang besar, yang dahsyat di dalam hidup kita? Pasti kita mau. Ya, kita rindu, kita mengalami itu. Terobosan-terobosan dalam pekerjaan kita, semakin diangkat Tuhan naik. Kita rindu dalam hidup kita mengalami mujizat-mujizat Tuhan, kesembuhan terjadi. Kita rindu juga mengalami, ya, pertolongan Tuhan yang ajaib. Kita mengalami, ya, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidupnya kita. Saudara, ternyata salah satu syaratnya adalah mudah. Tapi ya sulit-sulit mudah di tengah-tengah tantangan, ya, Korea ini sulit-sulit mudah, saudara, ya, gampang-gampang sulit, begitu ya. Syaratnya hanya perlu kesetiaan untuk kita ada di dalam hati yang setia kepada Dia. Ya, ini menjadi pergumulan dari setiap kita di tengah-tengah pekerjaan, ya, yang tuntutan pekerjaan yang saya tahu memang Korea ini, ya, ada banyak juga saudara-saudara kita yang merindu beribadah, tetapi karena tuntutan pekerjaan tidak bisa beribadah. Ya, itu beda, saudara, ya, karena memang itu tanggung jawab yang harus kita lakukan. Beda. Tapi saya senantiasa mengingatkan dari dulu ketika saya juga melayani dimanapun, kalau saudara tidak bisa beribadah dengan fisik, datang ke gereja, beribadahlah, ya, di rumah dengan online. Ya, sekarang ini HP, YouTube itu bukan hal yang sulit untuk kita dapatkan akses itu. Dari situ kita tetap bisa merasakan hadirat Tuhan di rumah. Kita dapat bisa beribadah, ya, dengan sepenuh hati kita bawa hati kita kepada Tuhan. Itu bentuk ibadah kita, saudara. Tapi yang bisa ke gereja, ya, saudara perlu dan harus memang datang ke gereja. Supaya apa, saudara? Ya, gereja ini menjadi satu komunitas untuk kita saling membangun, saling bertumbuh iman bersama. Ayo, ya, miliki hati yang setia. Ya. Terus kita harus saling mendoakan, ya, saudara-saudara kita yang sebenarnya punya waktu untuk beribadah tetapi melewatkan waktunya dengan hal-hal yang lain, ya,
Itu yang harus kita doakan, saudara ya. Ya, itu tantangan di Korea. Ya, kerja sudah pusing bu, full. Hari Minggu itu adalah hari untuk mestinya bisa refresh, ya bisa menyalurkan hobi, bisa menyalurkan ini kepeningan, begitu ya, kelelahan. Saudara jangan salah, ya. Ketika justru kita ada di dalam bait Tuhan, kita beribadah, percayalah, saudara tidak akan rugi, begitu ya. Bandingkan ketika saudara harus datang dengan ya melampiaskan kelelahan dengan kedagingan, dengan hobi-hobi, ya bisa semakin tambah capek saudara. Tapi ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, di bait Tuhan, saudara akan dapatkan kekuatan yang baru. Ketika saudara nanti melangkah di hari Senin, saudara akan mendapatkan kesegaran yang baru melangkah di hari-harimu. Saudara akan mendapatkan sukacita yang baru di tengah-tengah pergumulan-pergumulan, kesesakan-kesesakan yang saudara hadapi. Amin. Itu yang berkat-berkat yang saudara mestinya bisa dapatkan ketika saudara ada di dalam ibadah, ada di dalam bait Tuhan. Gak ada ruginya saudara. Ya, makanya kita perlu berdoa buat saudara-saudara kita, buat teman-teman kita ya, supaya di hari Minggu ketika mereka harusnya bisa beribadah, mereka memilih untuk ada di dalam bait Tuhan. Amin saudara ya. Amin ya. Ini yang pertama, berkat yang Tuhan sediakan. Yang kedua saudara, apa berkat Tuhan yang Tuhan sediakan untuk anak-anaknya yang setia beribadah? Yang kedua adalah 2-3 kita baca, Tuhan akan memberkati dan melindungi kita. Tuhan akan memberkati dan melindungi kita. Keluaran 23 ayat 25, firman Tuhan berkata, kita baca bersama 2-3, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini kata firman Tuhan saudara ya. Saudara, salah satu tujuan daripada pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir adalah bahwa supaya mereka itu beribadah kepada Tuhan. Ini adalah salah satu juga maksud Tuhan mengapa Tuhan melepaskan umat Israel dari perbudakan Mesir, supaya mereka itu beribadah kepada Tuhan. Allah mau membebaskan umatnya agar tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk tidak beribadah kepada Allah Israel. Ini yang menjadi alasan Tuhan. Karena ketika mereka itu ada di Mesir, di bawah perbudakan Firaun saudara, tentu mereka itu terikat dengan ketentuan-ketentuan Firaun. Mereka ada di bawah kaum-kaum ya, tuan-tuan Baal. Ditindas mereka mengalami kesulitan di dalam mereka beribadah. Karena mereka tidak diperbolehkan beribadah, mereka harus menyembah kepada kaum Baal, tuan-tuan, ilah-ilah lain, ilah-ilah orang Mesir. Ini yang terjadi. Jadi mereka tidak memiliki kebebasan untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka ada di dalam penindasan itu saudara. Mereka ada di bawah kesulitan, tekanan-tekanan di dalam mereka beribadah. Ini yang terjadi saudara. Maka pembebasan umat Israel atas Mesir bukan saja membebaskan mereka dari penindasan dari Mesir saja sesungguhnya saudara, tetapi sesungguhnya saudara, ini juga merupakan sekaligus pembebasan mereka dari Baal, dari ilah-ilah lain, agar mereka mau beribadah kepada Tuhan dan taat kepada Dia. Ini adalah maksud Tuhan untuk membebaskan umatnya Israel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, jadi beribadah kepada Allah itu akan membentuk mereka menjadi sebuah bangsa yang setia kepada Allahnya, yang hidupnya taat
kepada Tuhan. Dan dengan beribadah kepada Allah, mereka akan menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan ke depan. Dan benarkan saudara, benarkan itu yang Tuhan janjikan. Ketika mereka beribadah kepada Tuhan dengan setia, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberkati roti, makanan, minuman mereka, bahkan menjauhkan mereka dari sakit penyakit. Ini berbicara apa? Berkat Tuhan, perlindungan Tuhan itu akan diberikan dan dinyatakan bagi umatnya. Saudara, dan di dalam sepanjang kehidupan atau proses daripada bangsa Israel ke depan, ketika dia bebas dari pembebasan Mesir, ya, kita lihat dari proses Israel itu, janji Tuhan ini menjadi nyata dan tergenapi, saudara. Umat Israel menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan, betul? Umat Israel menjadi bangsa yang dilindungi oleh Tuhan. Umat Israel diberkati, hidupnya dipelihara, bahkan dilindungi oleh Tuhan dengan sempurna. Buktinya apa, saudara? Buktinya ketika mereka sekalipun harus berjalan di padang gurun, mereka mengalami proses Tuhan yang berat, toh pemeliharaan dan berkat Tuhan itu dinyatakan. Mereka ada di dalam berkat Tuhan. Roti mana itu, ya, diturunkan di saat mereka ada di padang gurun. Burung puyuh itu dikirimkan ketika mereka lapar. Ketika mereka kehausan di padang gurun sekalipun, Tuhan kirimkan mata air yang berlimpah-limpah yang memancarkan airnya sehingga mereka tidak lagi kehausan. Pemeliharaan Tuhan juga dinyatakan ketika mereka ada di padang gurun. Mereka tidak kepanasan di siang hari karena ada tiang awan yang membentengi mereka, yang ada di atas mereka. Malam hari mereka juga dipelihara Tuhan, dijagai Tuhan, diproteksi Tuhan. Mereka tidak kedinginan karena ada tiang api yang menghangatkan tubuh-tubuh mereka. Luar biasa, saudara. Ketika juga ya ada penyakit-penyakit, ya, yang diizinkan Tuhan diturunkan, Tuhan memberkati umatnya dengan dibebaskannya mereka semua dari penyakit bara, penyakit sampar pada ternak, hingga kematian anak sulung. Tuhan menjauhkan semuanya itu, memberikan kesehatan yang sempurna dan melindungi umatnya dengan sempurna. Loh, ini bentuk bukti, saudara, daripada berkat dan perlindungan Tuhan bagi umatnya. Jadi, saudara, janjinya itu ya dan amin, amin. Ketika Tuhan berjanji, memang orang yang setia beribadah akan menerima janji berkat, pemeliharaan, perlindungan Tuhan. Ya dan amin, Tuhan nyatakan. Amin, saudara. Ini yang harus kita catat baik-baik. Jadi Tuhan itu luar biasa. Tadi saya katakan Tuhan itu nggak mau berhutang, saudara. Ya. Dia sayang kepada orang-orang yang setia kepadanya. Dia pasti akan memberkati dengan limpah kehidupan kita, anak-anaknya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada sebuah cerita ketika saya dulu melayani di sebuah gereja. Ada jemaat Tuhan yang sangat setia beribadah, sangat setia. Saya jarang sekali melihat keluarga ini tidak datang beribadah. Padahal mereka punya toko, sebuah toko yang besar, yang diberkati Tuhan, ramai sekali, ya. Kemudian saya lihat jemaat ini setianya minta ampun beribadah, ya. Hampir tidak pernah bolong. Bahkan setia juga di dalam doa pagi dan lain sebagainya. Satu kali iseng, saya ya nggak iseng, saudara, saya tanya kepada dia, Bapak, Ibu, ya Om, Tante, Cik, saya bilang, tokomu itu kan ramai sekali, ya, banyak dijujuk, banyak didatangi orang begitu, ya. Sementara saya lihat toko-toko yang lain itu kalau hari Minggu, ya,
mereka itu pada buka, pagi-pagi sudah buka ya, dan warung mereka ramai sekali. Kemudian bahkan saya bilang itu loh, saya dibandingkan dengan toko-toko yang ramai-ramai itu, meskipun mereka adalah orang-orang Kristen ya, mereka tetap buka, bahkan mereka kadang tidak ke gereja begitu ya. Di hari Minggu mereka pilih untuk buka toko begitu ya. Dia bilang ke Minggu ke gereja kan bisa hari yang lain begitu ya. Kalau Minggu ini memang hari ramenya toko, jadi ya memang harus buka begitu ya, karena orang nggak bisa kalau nggak buka, karena orang pasti akan marah-marah, kemana sih kok nggak buka gitu ya, gini-gini, karena itu hari libur mereka dan pasti mereka akan menggunakan hari Minggu itu untuk belanja begitu ya. Intinya adalah kalau hari Minggu itu kan omsetnya bisa berkali-kali lipat begitu ya. Nah, saya tanya, kok nggak seperti itu, justru tokomu itu tutup ya, beribadah dulu ya, nanti selesai, bahkan mereka pelayanan sampai siang pun, mereka bisa pelayanan sampai siang, tidak masalah ya, mereka akan baru setelah selesai itu buka. Nah, mengapa ya kok beda begitu ya, saya tanya dengan dia. Mereka berkata, ya loh Bu, ya berkat yang kita terima, termasuk yang saya terima itu dari mana sih asalnya? Itu ya, dia tanya. Dari Tuhan kan. Jadi Tuhan kan pemberi berkat itu. Kalau Tuhan yang memberikan berkat itu tidak akan terpengaruh. Saya mau tutup hari Minggu, saya mau buka di siang hari, saya mau apa, tidak berpengaruh dengan itu. Karena pada dasarnya Tuhanlah sumber berkat, Tuhanlah yang memberikan berkat. Saya pegang firman Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya hanya berpegang itu Bu, dan saya tidak khawatir omset saya turun ya, dan itu sudah terbukti begitu ya. Meskipun saya hari Minggu tutup untuk ke gereja, untuk melayani ya, sementara di luar sana buka, di sana apa ya, saya berani berkata omset saya tidak kalah dengan mereka, karena ternyata Tuhan gantikan omset saya itu bukan hanya di hari Minggu saya rame. Orang tahu di hari Minggu toko saya tutup, mereka tidak datang di hari Minggu, mereka datang di hari Senin, mereka datang di hari Selasa, Rabu, Kamis ya, di sore hari, malam hari, rame terus tokonya di sepanjang minggu itu. Saudara tahu perbedaannya, saudara ya. Jadi intinya adalah ya, keluarga ini sadar bahwa sang pemberi berkat itu adalah Tuhan ya. Ketika kita ada di dalam kesetiaan untuk mencari Dia ya, seperti janjinya tadi, berkatnya dicurahkan. Tuhan tidak kekurangan cara untuk memberkati kita dan melindungi kita. Amin saudara. Nah, itu berkat yang kedua yang kita akan terima ketika kita setia kepadanya, saudara ya. Iya. Yang ketiga apa itu? Ya, yang ketiga adalah ya, kita baca 2-3, kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Kita akan mendapatkan keuntungan yang besar. Saudara, firman Tuhan berkata 1 Timotius 6 ayat 6, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan mencelakakan yang loh, ini ayatnya betulkah? Ayatnya bukan ini, bahwa ibadah itu akan memberikan keuntungan yang besar bagi kita ketika kita ada di dalam, ketika kita beribadah kepada Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 6 loh. Kok itu ayatnya? Ya maaf, ini berarti salah ini ayatnya. Firman Tuhan berkata di sana bahwa keuntungan ibadah itu kalau dilakukan maka akan memberikan keuntungan yang besar, begitu saudara, firman Tuhan ya. Ini natsnya yang salah, ayatnya mungkin yang salah ya. Firman Tuhan ada di dalam nats 1 Timotius 6 itu berkata demikian ya, akan memberikan keuntungan yang
besar ketika kita mencari Tuhan. Ibadah itu akan memberikan keuntungan yang besar. Firman Tuhan berkata begitu. Nah saudara, menurut saudara keuntungan apa yang kita dapatkan ketika kita itu setia beribadah? Ada banyak keuntungan yang kita dapatkan saudara tentunya ya. Ada banyak keuntungan. Keuntungannya salah satunya apa? Keuntungan iman kita, rohani kita itu akan bertumbuh ketika firman Tuhan itu kita dengar. Ya, karena firman Tuhan berkata apa? Iman itu tumbuh dari pendengaran. Pendengaran dari apa? Pendengaran dari firman Tuhan. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi ketika kita dengar firman Tuhan di hari Minggu, yang ada di dalam bait Tuhan, iman kita itu akan bertumbuh. Selain itu, apa keuntungannya? Keuntungannya adalah di dalam komunitas ini kita bisa saling menyapa, saling menambah tali persaudaraan, saling mendukung, saling mendoakan. Kita akan memiliki support sistem yang kuat ya, satu dengan yang lainnya ya, kita punya banyak saudara, apalagi kita ini ada di Korea ini saudara ya, yang jauh dari sanak saudara kita, dari keluarga kita. Siapa lagi kalau bukan saudara-saudara kita seiman ini yang menjadi saudara-saudara kita di sini saudara ya. Siapa lagi yang bisa kita ajak sharing, kita ajak doakan ya, kita bisa dukung doa bersama. Siapa lagi kalau bukan saudara-saudara seiman kita. Ini adalah keuntungan yang kita dapatkan. Hidup kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Keuntungan kita bisa diberi kesempatan untuk kita bisa melayani Tuhan, membalas kasih Tuhan dengan melayani Dia. Ada banyak keuntungan-keuntungan yang saudara dan saya bisa dapatkan saudara di dalam kita beribadah di komunitas gereja. Ya, belum lagi kalau ada keuntungan-keuntungan yang bisa ketemu jodoh mungkin ya, ketemu pacar ya, ketemu jodoh, itu keuntungan yang plus lagi lainnya ya. Ada banyak keuntungan yang lain yang kita bisa dapatkan saudara. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, percayalah tidak rugi ketika kita itu setia beribadah kepada Dia. Yuk katakan kiri kanan, tidak rugi setia ibadah gitu ya. Tidak rugi setia beribadah, ada berkat besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Ya, saudara, ya saya bersyukur saudara-saudara yang sudah beribadah dengan setia, ya, bersyukur. Pasti saya percaya berkat-berkat Tuhan itu akan apa yang menjadi janjinya akan kau terima di dalam kehidupanmu. Amin. Saya berdoa berkatnya dilimpahkan, kita menerima hal-hal yang besar yang akan Tuhan berikan dalam hidup saudara-saudara semua. Amin. Ayo kita yang sudah setia, kita semangati teman-teman kita yang belum setia. Ada banyak mungkin teman-teman kita yang kita tahu dia anak Tuhan, dia kenal Tuhan, sudah lama tidak ke gereja, sudah lama tidak beribadah. Ayo ya, kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan mereka. Ayo ya, kita menjadi arang-arang bagi mereka yang memberikan api untuk mereka juga memiliki semangat yang sama, api yang sama untuk datang kepada Tuhan. Saya berdoa kita semua dipakai dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat-alatnya, membawa mereka yang jauh dari Tuhan untuk mendekat dan ada di dalam bait Tuhan untuk beribadah. Amin.